Beberapa hal yang dapat membuat memperingan cemasmu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kecemasan, cemas karena gangguan kecemasan, cemas gangguan pertemanan berlebihan, mengalami GERD anxiety ataupun teman-teman mengalami cemas yang lain, maka ini adalah beberapa cara yang bisa memperingan dirimu untuk kamu tidak lagi terus masuk ke dalam mode survival dalam kecemasanmu. Oke? Nah, cara apa aja itu? Yang pertama adalah teman-teman, kamu perlu belajar untuk fokus pada proses. Jadi fokus pada proses, jangan mengejar hasil bahwa ini harus segera sembuh, ini harus segera pulih. Nggak apa-apa dengan kita mau cepat sembuh, tapi dalam hal prosesnya ke sana, dalam melewati hari demi hari, izinkan tidak untuk terlalu fokus pada hasil, karena yang membuat kamu jadi semakin drop adalah ketika kamu fokus sama hasil, kemudian hari ini kamu masih cemas, kemudian kamu masih, kenapa masih cemas terus sih?" Gitu kan. Jadi kamu akhirnya jadi tidak mengasihani diri kamu sendiri, tidak menghargai diri kamu sendiri, yang mana itu tidak bagus. Jadi teman-teman, saya tahu bahwa ketika kamu misalnya cemas, kamu mau hari ini nggak cemas, bener kan? Nah, yang kita lihat adalah, mari kita belajar lihat adalah bagaimana ketika kalaupun hari ini cemas, apa yang udah baik yang sudah saya lakukan dalam proses hari ini. Saya sudah bisa, frekuensi saya sudah berkurang, atau intensitas dari cemas itu saya bisa lebih bisa atasi. Nah, fokus pada prosesnya saat ini. Jadi ketika kamu sedang mengalami cemas, rasa nggak nyaman, jantung berdebar kencang, kemudian pusing dan sebagainya, bagaimana kamu bisa berdamai dengan itu semuanya? Begitu kamu bisa lebih bisa berdamai dengan apa yang sedang terjadi, itu yang terpenting. Karena dari konsistensi kamu dengan kamu bisa mulai belajar berdamai dengan apa yang muncul, maka ini akan membawa kamu kepada pemulihan itu sendiri, ya. Kemudian juga, bagaimana untuk kamu yang kedua adalah untuk kamu fokus pada momen hari ini. Dalam artian adalah, seringkali orang cemas itu terburu-buru. Buru-buru, semua serba buru-buru, teman-teman. Jadi kalau gitu, teman-teman, saya ingatkan lagi, yuk mari kita mulai perlambatlah. Perlambatlah gerakanmu. Ketika kamu melakukan gerakan nyuci, kamu nyapu, atau kamu jalan seperti itu, kamu tolong perlambatlah. Jangan terburu-buru. Jadi, izinkan untuk kamu fokus pada momen hari ini dengan kamu menikmati jalanmu, seperti itu. Jadi kalau jalan dinikmati jalannya, bukan buru-buru, ya. Fokus pada momen saat ini. Dengan kamu belajar berfokus pada momen saat ini, ketika pikiran mulai nyerang atau ketika pikiran mulai datang, "Weh, nanti kumat loh." Nah, kamu bisa katakan, "Oh, aku lagi nyuci sekarang ini, aku lagi nyuci, aku fokus sama nyuciku." Nah, ketika misalnya kamu lagi jalan, kemudian nanti ada pikiran mentah, "Nanti kamu kumat loh, aku sekarang lagi jalan, aku sedang menikmati jalanku." Nah, dengan kamu memfokuskan pada apa yang sedang terjadi saat ini, itu akan membantu kamu bisa mengatasi pikiran-pikiranmu yang sering membuat pikiran-pikiran yang nggak karuan itu, iya kan? Dengan itu, kamu akan bisa mengurangi kecemasanmu dengan jauh lebih baik. Yang lain yang perlu kamu lakukan adalah lakukan cara yang efektif untuk kamu. Jadi kamu udah mencoba teknik A, teknik B, teknik C, teknik D, gitu kan. Dari sekian banyak teknik, itu kan semua teknik itu nggak bisa untuk meng-cover semua orang. Nah, dari kamu sendiri, mana yang paling cocok untuk kamu, ya silahkan ikuti aja. Dan kemudian kalau kamu di-upgrade, ya di-upgrade aja. Dengan kamu terus meng-upgrade dirimu, dan kamu belajar juga dengan apa yang perlu saya upgrade, oh ini bekerja untuk saya, oh ini nggak bekerja untuk saya, kamu akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan itu buat kamu jauh lebih enak, teman-teman. Gitu loh. Nah, saya tahu bahwa sebenarnya cemas yang terjadi itu juga sebenarnya teman-teman tambahan, itu bukan berarti kamu salah, bukan berarti kamu punya bermasalah, bukan. Itu sistem sarafmu. Sistem saraf kamu adalah dalam mode survival, sehingga sangat penting juga untuk kamu mengajari dirimu untuk bagaimana merasa aman di dalam tubuhmu. Nah, cara yang bisa kamu lakukan adalah untuk menenangkan sistem saraf adalah dengan cara yang saya bilang, yaitu dengan cara kamu shaking. Shaking aja, shaking ya. Shaking atau getarkan badan. Shaking atau getarkan badan, getarkan tangan, getarkan kaki. Teman-teman lakukan shaking ini setiap hari, teman-teman. Setiap hari.
benar-benar lakukan shaking setiap hari. Itu akan bantu kamu merilis emosi-emosi, merilis semua ketegangan yang muncul dalam tubuhmu. Jadi kamu sering lakukan shaking akan bantu kamu untuk jauh lebih baik. Terakhir dan juga gerakan yang gak penting adalah bagaimana kamu melakukan butterfly hug. Ya. Oke teman-teman, kita akan lakukan bagaimana kita untuk melakukan butterfly hug. Kita boleh lakukan gerakan dengan begini atau begini. Sekarang silahkan teman-teman mulai gerakan tangan seperti yang dicontohkan. Kemudian sekarang sambil tepuk-tepuk ya, kiri, kanan, kiri, kanan. Sekarang izinkan untuk diri Anda berbicara kepada bagian diri Anda yang sedang cemas, yang sedang capek. Katakan demikian. Wahai diriku, aku tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul sendirian. Aku tahu betapa kamu terbeban dengan semua kecemasanmu. Aku bisa merasakan detak jantungmu yang berdebar dengan kencang karena takut akan masa depan, takut terjadi apa-apa dengan dirimu. Aku bisa merasakan perutmu yang perih karena menelan banyak kekecewaan dan amarah yang tak terucapkan. Terus tepuk-tepuk, terus lakukan butterfly hug, teman-teman. Kamu selalu berusaha terlihat kuat di depan orang lain. Kamu selalu bilang aku nggak apa-apa. Padahal di dalam sana kamu ingin teriak. Kamu takut merepotkan orang lain. Atau kamu bahkan sering merasa merepotkan orang lain dengan semua kecemasan kamu. Kamu merasa ya bisa merepotkan orang lain, membuat mereka susah. Kamu kecewa dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang sedang kamu alami sekarang ini. Dan sambil teman-teman terus lakukan butterfly hug, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat ke dalam diri teman-teman sendiri. Imajinasikan atau rasakan atau bayangkan atau niatkan ada anak kecil di dalam diri teman-teman yang sedang cemas atau sedang takut. Dia tidak butuh nasihat motivasi. Dia tidak butuh disuruh berpikir positif. Diri Anda yang kecil itu hanya butuh dipeluk. Katakan padanya, pada diri kamu yang kecil sambil terus lakukan butterfly hug. Capek ya? Sini, istirahat sama aku. Sini, aku peluk. Maaf ya, aku sering marah sama lambung kamu. Padahal lambung kamu sakit karena sedang menanggung stres. Maaf ya. Maaf atas apa yang terjadi selama ini. Katakan pada diri kamu yang kecil itu, sambil kamu tetap peluk dia, katakan bahwa kamu gak sendirian. Terima kasih ya udah berjuang.
Terima kasih dengan semua yang kamu lakukan selama ini. Aku sayang kamu. Kamu aman. Sangat aman. Dan peluklah diri Anda lebih erat sekarang. Sampai Anda merasa bahwa diri Anda yang kecil lebih tenang, lebih aman. Dan kemudian Anda katakan pada diri sendiri, aku aman. Dan nafas panjang lewat hidung. Rasakan udara sejuk membasuh diri Anda. Hembuskan lewat mulut perlahan. Ya, bagus. Katakan lagi, aku aman. Nafas panjang. Sadari, rasakan Anda aman. Hembuskan. Bagus. Dan sekarang silakan Anda boleh membuka mata Anda. Dan silakan juga untuk Anda boleh mengulang audio ini, mengulang apa yang kita lakukan ini berkali-kali. Oke, semoga membantu teman-teman semuanya. Salam bye-bye cemas.